Oke, baik. Dipersilakan kepada pembicara untuk menyalakan kamera dan silakan melakukan clearing area dengan menunjukkan setiap sudut ruangan. Oke, baik, terima kasih. Baik, untuk delegasi Anita Rodik, diingatkan kembali bahwa total waktu yang diberikan adalah 50 menit. 5 menit pertama digunakan untuk persiapan presentasi, 15 menit untuk presentasi, terhitung sejak pengucapan kata pertama atau sejak pemutaran video pertama. Dan 30 menit untuk sesi tanya jawab di mana masing-masing dewan juri akan diberikan waktu sebanyak 10 menit. Kami selaku moderator memiliki hak untuk menghentikan presentasi dan tanya jawab apabila lewat dari batas waktu yang telah diberikan. Dan mengingatkan pula kepada seluruh hadirin untuk mematuhi aturan yang telah disampaikan. Kepada para delegasi, dipersilakan untuk mempersiapkan presentasi. Mungkin cek sound dulu ya. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Sudah terdengar dengan jelas? Apakah suara saya terdengar dengan baik? Sudah terdengar jelas? Baik, terima kasih. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah terlihat dengan jelas? Terima kasih. Kepada para delegasi, apakah sudah siap untuk mulai presentasi? Bagaimana, Valencia? Sudah siap? Dari saya sendiri sudah siap. Apakah Patricia sudah siap? Baik. Baik, panitia akan kami mulai sebentar lagi. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi presentasi. Namun, ingatkan kembali bahwa rekan-rekan akan diberikan tanda oleh timekeeper yang berada di layar kalian dengan layar berwarna hijau sebagai tanda dimulainya presentasi, layar berwarna kuning yang akan ditampilkan pada 2 menit terakhir, dan layar berwarna merah sebagai tanda waktu presentasi telah habis. Baik, kepada rekan-rekan, dipersilakan untuk mulai presentasi. Selamat berkompetisi. Baik, terima kasih. Baik, saya akan memulai sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan, nama saya Patricia Lusnarto dan rekan saya Valencia Kristabel Johan dari tim Anita Rodik, yang dengan bangga memperkenalkan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Private Certified Label dalam Produk Agrikultur, upaya peningkatan perlindungan anak sebagai pekerja dan lingkungan hidup di Indonesia. Berikut sedikit perkenalan dari kami, tim Anita Rodik, sebagai penulis dari karya tulis ilmiah ini. Sebelum melanjutkan kepada presentasi kami, terlebih dahulu akan kami sajikan struktur dan alur dari presentasi kami pada hari ini, yang dimulai dari penjelasan akan latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka, metode penulisan, pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan yang disertakan dengan saran terkait permasalahan. Dewan juri yang terhormat, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasan kita yang pertama, yaitu latar belakang. Adapun yang menjadi latar belakang dari penulisan ini, saya masukkan ke dalam 5 poin agar lebih mudah dijabarkan dan dipahami bersama. Pada poin yang pertama, mari kita melihat fakta bersama bahwa Indonesia ialah negara agraris dengan sektor agrikultur yang sangat unggul. Hal ini dapat terlihat dari luas lahan pertanian di Indonesia per tahun 2018 yang mencapai luas 34 juta hektar, serta total 33 juta petani di seluruh Indonesia per tahun 2018. Oleh karena itu, bisa kita lihat bersama seberapa pentingnya peran sektor agrikultur bagi Indonesia, mulai dari pembangunan perekonomian nasional hingga penyedia lapangan kerja. Di balik keunggulan sektor pertanian Indonesia, ternyata terdapat sisi gelap yang masih sering disepelekan, yaitu dengan masih terdapatnya pekerja anak dalam sektor agrikultural. Di Indonesia, terdapat 4 juta anak berusia 5-17 tahun yang teridentifikasi sebagai pekerja anak, dan 58% diantaranya bekerja di sektor pertanian. Hal ini menjadi sangat miris, mengingat pada hakikatnya kita semua mengetahui bahwa anak di bawah umur tidak diperbolehkan untuk bekerja, sesuai dengan pasal 28B ayat 2
Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta Konvensi ILO nomor 138 dan 182. Maka dari itu sudah jelas, apabila pekerja anak masih ditemukan dalam sektor agrikultural, maka sama saja hal ini telah melanggar hak asasi dan perlindungan anak. Bukan hanya permasalahan pekerja anak di bawah umur, tetapi perusahaan sektor pertanian di Indonesia juga masih banyak yang tidak merawat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup dari kegiatan produksi yang mereka lakukan. Padahal menjaga kelestarian dan lingkungan hidup sudah menjadi kewajiban semua orang, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi kita dan pasal 68 UPPLH. Melihat kenyataan di atas, tentunya kita dapat melihat bahwa Indonesia sebagai negara agrikultur masih belum dapat menjamin kesejahteraan SDA maupun SDM-nya. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa Indonesia memiliki amanat konstitusional yang sudah seharusnya dijalankan untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Sudah saatnya kita membuka mata bersama dalam mewujudkan keadilan bagi permasalahan agrikultur. Dalam usaha mencari solusi bagi permasalahan yang ada, dalam dunia bisnis dikenal suatu label etika sebagai penjamin bahwa pelaku usaha telah memenuhi standar etika bisnis yang ada, seperti kondisi kerja yang aman, upah yang layak, tanpa adanya pekerja anak, dan pengurusan lingkungan. Salah satu label etika yang dapat menjamin suatu kualitas SDM dan SDA dalam produk agrikultur ialah Fair Trade Certified Label. Dengan memakai label etika ini, pemerintah, pelaku usaha, sampai kepada konsumen secara tidak langsung telah berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap SDM, khususnya tanpa ada pekerja anak maupun SDA melalui produk agrikultur. Dengan latar belakang yang telah saya jabarkan sebelumnya, kami merumuskan dua rumusan masalah untuk karya tulis ilmiah ini, yaitu yang pertama, bagaimanakah peran Fair Trade Certified Label dalam produk agrikultur? Dan yang kedua, bagaimanakah kedudukan Fair Trade Certified Label dalam upaya peningkatan perlindungan anak sebagai pekerja dan lingkungan hidup di Indonesia? Selanjutnya, untuk tinjauan pustaka dan metode penulisan akan dipaparkan oleh rekan saya, Valencia. Baik, melanjutkan paparan rekan saya Patricia, adapun tinjauan pustaka yang kami gunakan dalam karya tulis ilmiah ini. Yang pertama mengenai fair trade, kedua mengenai teori keputusan pembeli, ketiga mengenai standarisasi dan sertifikasi produk, yang keempat mengenai teori perlindungan hukum, kelima mengenai lingkungan hidup, dan yang terakhir mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pekerja. Kemudian, metode penulisan yang kami gunakan dalam karya tulis ilmiah ini, yang pertama, untuk teknik pengumpulan data dan informasi, kami menggunakan teknik studi dokumen dengan jenis data sekunder. Untuk teknik pengolahan data dan informasi, kami menggunakan teknik penelitian hukum normatif. Yang ketiga, untuk teknik analisa data dan informasi, kami menggunakan data kualitatif yang bersifat deskriptif. Dan yang terakhir, untuk teknik pengambilan kesimpulan, kami menggunakan metode penalaran deduktif. Sedangkan untuk pengambilan saran, kami mengambil dari permasalahan dalam pembahasan karya tulis ilmiah kami yang sekiranya membutuhkan solusi. Selanjutnya, pemaparan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Patricia. Baik, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasan kita yang pertama, yaitu peranan Fair Trade Certified Label dalam produk agrikultur. Pertama-tama, saya akan menjabarkan terlebih dahulu perbedaan mendasar antara label pada umumnya dengan label etika. Pada umumnya, label berperan sebagai tanda pengenal atau identitas bagi suatu produk. Selain itu, label juga menggambarkan kualitas dari suatu produk yang seringkali dijadikan tolak ukur bagi konsumen dalam memilih suatu produk. Jika label menggambarkan kualitas dari suatu produk, maka label etika memiliki peran yang lebih jauh daripada itu, karena menggambarkan seberapa etis proses produksi dari suatu produk. Lebih dalam lagi, label etika tidak hanya membuktikan suatu produk telah memenuhi standar kualitas, melainkan label etika hadir sebagai bentuk nyata dari pemenuhan standarisasi, yaitu dalam bentuk sertifikasi produk. Selanjutnya, kita akan melihat kepada salah satu label etika dalam dunia bisnis yang hadir dengan segala makna positif di dalamnya, khususnya di bidang agrikultur, yaitu Fair Trade Certified Label. Keberadaan label ini memiliki makna bahwa proses produksi yang dijalankan memegang prinsip adil, etis, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Selain itu, label ini juga memiliki arti bahwa setiap produk telah diproduksi dengan upaya yang adil, kondisi kerja yang aman, tanpa adanya pekerja anak, dan ramah lingkungan. Selain itu, dalam hal ini, Fair Trade Certified Label secara tidak langsung juga telah menghubungkan para produsen, yaitu petani, dengan para konsumennya. Pembelian produk agrikultur kini bukan hanya sekedar ajak untuk memenuhi kebutuhan, melainkan di samping itu, konsumen ikut sadar seberapa pentingnya proses produksi etis yang berpihak pada hak petani di belakangnya. Tentunya hal ini akan membawa banyak sekali keuntungan di antara kedua belah pihak. Di satu sisi, keadilan yang sudah seharusnya didapatkan oleh para petani akan tercapai, dan di sisi yang lainnya, konsumen yang akan lebih tenang dan merasa aman untuk membeli produk agrikultur, dikarenakan mengetahui proses produksi yang etis di belakangnya. Melihat seberapa besar nilai yang terkandung dalam Fair Trade Certified Label, tak heran jika dengan keberadaan label ini akan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen yang cenderung membeli produk dengan nilai sosial yang tinggi dibanding suatu produk yang mereka konsumsi.
Dalam hal ini, dapat dilihat dengan jelas bahwa kehadiran Fair Trade Certified Label dalam produk agrikultur akan sangat mempengaruhi keyakinan dari konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Selanjutnya, kita akan melihat bahwa pada nyatanya keberadaan Fair Trade Certified Label juga mendatangkan keuntungan bagi banyak pihak. Di satu sisi, tentu dengan segala makna positifnya, Fair Trade Certified Label dapat menjamin pemenuhan hak para petani. Selain itu, label ini juga memberikan perlindungan kepada konsumen yang merasa aman dengan mengetahui proses produksi etis di balik produk yang mereka beli. Sedangkan di sisi lain, baik itu pemerintah maupun pelaku usaha akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai akibat dari pengakuan dan penerapan wajib Fair Trade Certified Label dalam produk agrikultural. Demikian pembahasan pertama yang saya paparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Valencia. Baik, melanjutkan pemaparan rekan saya Patricia untuk menjawab rumusan masalah poin kedua mengenai kedudukan Fair Trade Certified Label dalam upaya peningkatan perlindungan anak sebagai pekerja dan lingkungan hidup di Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu hukum positif yang mengatur mengenai hal ini. Berdasarkan UUD NRI tahun 1945 dan Pancasila, para pendiri bangsa Indonesia sedari dulu telah mengamatkan bahwasanya Indonesia harus bisa mensejahterakan, menjaga, dan melindungi hak asasi masyarakatnya. Demi terwujudnya amanat tersebut, khususnya untuk memberikan perlindungan kepada anak sebagai pekerja di bidang agrikultur serta lingkungan hidup, maka pemerintah dalam hal ini membentuk undang-undang khusus, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kedua, mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau yang selanjutnya akan disebut dengan UU Ketenagakerjaan. Yang ketiga, mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya akan disebut dengan UU Perlindungan Anak. Yang keempat, mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang nantinya akan disebut dengan UU PPLH. Yang terakhir, meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 dan Nomor 182. Selain membentuk undang-undang khusus, pemerintah Indonesia juga telah membentuk lembaga khusus untuk mengawasi pelaksanaan perlindungan anak, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang dikenal dengan KPAI. Walaupun Indonesia telah mempunyai regulasi yang cukup, namun realita dalam dunia bisnis agrikultur menunjukkan bahwa regulasi-regulasi tersebut masih belum cukup untuk mencegah dipekerjakannya anak di bawah umur serta kerusakan alam yang diakibatkan dari kegiatan produksi. Padahal sudah jelas bahwasannya mempekerjakan anak dan merusak lingkungan hidup merupakan tindak pelanggaran yang sudah diatur dalam Konvensi ILO, kemudian Pasal 68 UU Ketenagakerjaan, dan Pasal 68 UU PPLH. Selain itu, kita pun harus mengingat hak anak yang telah diatur dalam Pasal 4, 11, dan 13 ayat 1 UU Perlindungan Anak yang akan sangat sulit untuk terpenuhi jika anak masih tetap dipekerjakan khususnya sebagai petani. Sebenarnya pemerintah dalam hal ini telah memiliki regulasi yang cukup, tetapi dalam implementasinya tidak semua peraturan tersebut dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Maka dari itu, penerapan Fair Trade Certified Label dalam produk agrikultur merupakan tindakan yang tepat untuk membantu pemerintah dalam mengimplementasi serta mengawasi regulasi-regulasi yang sudah ada sebagai bentuk upaya meningkatkan perlindungan anak sebagai pekerja dan kelestarian lingkungan hidup. Mengapa harus Fair Trade Certified Label dalam hal ini? Mengenai hal ini, ada beberapa poin yang akan saya jabarkan. Yang pertama, Fair Trade Certified Label merupakan sertifikasi yang menjamin terlaksananya keadilan bagi para tenaga kerja dalam bidang agrikultur. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Fair Trade Certified Label merupakan label yang kompeten, mengingat nilai-nilai etis yang terkandung di dalamnya sebagaimana telah disinggung oleh rekan saya Patricia sebelumnya. Maka penggunaan Fair Trade Certified Label akan melarang pelaku bisnis untuk mempekerjakan anak di bawah umur serta perusakan alam yang dilakukan oleh pelaku usaha di bidang agrikultur. Dengan demikian, hanya pelaku usaha yang memperhatikan proses produksi dengan etis yang dapat tersertifikasi Fair Trade Certified Label. Kedua, melihat tujuan dari Fair Trade Certified Label itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan keadilan bagi produsen atau petani, serta mewujudkan proses produksi yang sehat bagi lingkungan hidup. Ketiga, penerapan Fair Trade Certified Label di Indonesia sangat mungkin diterapkan. Bergambar ke penerapan Fair Trade Certified Label di Amerika, penerbitan label dikeluarkan oleh organisasi Fair Trade International yang dinaungi secara langsung oleh World Fair Trade Organization atau dikenal dengan WFTO. Berkaca dari mekanisme tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia saat ini sangat kompeten dan siap untuk menerbitkan Fair Trade Certified Label. Mengingat Indonesia sendiri telah memiliki organisasi khusus Fair Trade, yaitu Forum Fair Trade Indonesia atau yang dikenal dengan FFTI yang juga secara langsung telah dinaungi oleh WTO.
Kemudian, keempat, Fair Trade Certified Label menjembatani peran masyarakat, sehingga dalam hal ini masyarakat sebagai konsumen produk agrikultur secara tidak langsung juga bisa ikut berkontribusi bersama dengan pemerintah dan pelaku bisnis sebagai bentuk upaya dalam hal ini, mengingat adanya faktor teori keputusan pembelian yang telah dijelaskan sebelumnya. Kelima, bukan hanya menguntungkan pemerintah, tetapi Fair Trade Certified Label dalam hal ini juga memberikan keuntungan bagi masyarakat berupa masyarakat mendapatkan produk yang berkualitas, sedangkan produsen juga akan mendapatkan keuntungan berupa meningkatnya jumlah pembeli, khususnya oleh para pembeli yang mementingkan nilai sosial dari kualitas maupun produk yang dibelinya. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan dalam karya tulis kami ini, kami menarik 2 poin kesimpulan, yaitu pertama, Fair Trade Certified Label dalam produk agrikultur menyadarkan konsumen dan pelaku bisnis seberapa pentingnya proses produksi yang etis dan berkeadilan, serta ramah lingkungan dari suatu produk. Kemudian, Fair Trade Certified Label juga akan mendatangkan keuntungan bagi produsen dan konsumen. Fair Trade Certified Label dapat membantu juga pemerintah dalam mengimplementasi UU Ketenagakerjaan, Junto UU Perlindungan Anak, dan UU Perlindungan PPLH, serta menjadi pengawas dalam upaya meningkatkan perlindungan anak sebagai pekerja dan lingkungan hidup di sektor produk agrikultur. Kemudian, ada pun beberapa saran yang ingin kami sampaikan dari hasil penelitian kami. Yang pertama, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan organisasi Fair Trade Indonesia untuk mensosialisasikan Fair Trade Certified Label guna membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap nilai yang terkandung dalam Fair Trade Certified Label. Kedua, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dengan organisasi Fair Trade di Indonesia untuk segera mengeluarkan regulasi berfokus untuk mewajibkan penggunaan Fair Trade Certified Label pada produk agrikultur serta berfokus pada peraturan mengenai pengawasan pelaksanaan Fair Trade Certified Label. Demikian presentasi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Oke, baik. Terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada Ibu Ida untuk memberikan tanggapan atau pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk panitia. Selamat pagi Bapak Ibu semua serta para peserta dan panitia. Terima kasih untuk presentasi yang cukup komprehensif dan sistematis, menarik isu yang diangkat. Saya akan mengajukan pertanyaan dengan 2 approach, gitu ya. Yang pertama dari sisi perdagangan bebas dan yang kedua adalah dari sisi ketenagakerjaan karena disentuh tentang pekerja anak ini. Saya mau bertanya dulu berkaitan dengan World Fair Trade Organization. Siapa mereka? Baik, terima kasih kepada Ibu Ida atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Ida mengenai siapa World Trade Organization itu atau FTO. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa FTO itu adalah suatu organisasi perdagangan internasional yang mengedepankan nilai-nilai keadilan bagi setiap organisasi atau komunitas yang terkait di dalamnya. Jadi saya potong dulu. Ya. Dia itu secara keorganisasian itu berada di bawah payung siapa? Atau independen atau apa? Baik, Ibu Ida, terima kasih. Dari WFTO itu sendiri merupakan suatu organisasi yang berdiri sendiri, karena memang merupakan bagian dari mengedepankan nilai fair trade sendiri. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang saya ingin mengetahui apa hubungannya dengan aturan-aturan yang dilahirkan oleh WTO, World Trade Organization. Baik, Ibu Ida, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi, apa hubungannya dari WFTO dengan aturan-aturan ini dengan fair trade? Jadi, seperti yang kita mengetahui bersama, bahwa World Trade Organization itu mengedepankan nilai-nilai yang memang mengedepankan suatu memfokuskan kepada petani-petani negara berkembang agar mereka kualitas SDM-nya meningkat seperti itu. Baik itu pemberian upah yang adil, kondisi kerja yang aman, sampai tidak ada pekerjaan anak, ramah lingkungan, dan tanpa ada diskriminasi seperti itu. Maka dari itu, hubungan langsung dengan undang-undang yang dari tadi kami sampaikan, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang PPLH, dan Undang-Undang Perlindungan Anak, hubungannya langsung adalah kita dari karya tulis ilmiah kami ini, kami mencoba mengedepankan atau
mencoba menonjolkan suatu isu di mana sebenarnya undang-undang yang setelah ada itu bisa lebih lagi diimplementasikan dengan adanya Fair Trade Certificate Label ini yang dinaungi langsung oleh Forum Fair Trade Indonesia yang merupakan bagian resmi dari WFTO seperti itu, Ibu. Oke, WFTO tadi kan forum independen atau lembaga independen. Sementara WTO itu adalah specialized agency dari United Nations. Pernah dengar tentang TBT, jadi barrier on trade. Baik, Apakah? Nah, apakah di sini kriteria tentang label etik tadi dapat dikategorikan sebagai salah satu barrier on trade, sebagaimana yang diatur di dalam Treaty on Barrier on Trade oleh WTO? Baik, mungkin rekan saya, Valencia akan coba menjawab, Ibu. Silakan kepada Valencia. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Ida. Sebelumnya saya ingin menegaskan bahwa dalam hal ini memang benar apa yang telah dikatakan oleh Patricia sebelumnya, bahwa WFTO ini merupakan lembaga yang berdiri sendiri, tetapi dalam hal ini mungkin ada membedakan dari organisasi-organisasi yang di bawah United Nations seperti mungkin World Trade Organization yang lebih mengedepankan free trade atau perdagangan bebas. Dalam hal ini WFTO sendiri walaupun dia berdiri sendiri, mereka mengemukakan atau mengkampanyekan kepada seluruh negara mengenai nilai-nilai etis dalam suatu proses produksi agrikultur. WFTO itu lebih berfokus kepada nilai-nilai ataupun produksi-produksi, tata cara, dan nilai-nilai. Tapi kalau misalnya seperti World Free Trade, dia lebih memfokuskan antara hubungan negara dan negara dengan tentang mengenai perjanjian-perjanjian maupun area, pembagian area, fokusnya itu lebih ke negara dan ke negara. Sedangkan WFTO itu lebih memfokuskan kepada suatu perusahaan untuk lebih memperhatikan para petani-petaninya dalam hal ini. Jadi hubungannya ini kalau untuk WFTO, nilai-nilai etis yang ingin diterapkan adalah untuk memberitahu kepada perusahaan-perusahaan untuk lebih memperhatikan nilai-nilai etis yang harus dikedepankan pada saat mereka mempekerjakan atau melakukan produksi agrikultur di bidang agrikultur. Terima kasih untuk jawaban yang disampaikan. Kemudian kedua, pertanyaan saya adalah berkaitan dengan pekerja anak. Siapa sih yang menurut kalian dikategorikan sebagai pekerja anak? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Ida. Saya akan sekali lagi mencoba untuk menjawab. Sebenarnya diatur di UU maksud saya UU Ketenagakerjaan, sebenarnya pekerja anak diperbolehkan untuk bekerja asalkan pekerja anak ini dikasih pekerjaan yang ringan-ringan dan tidak membahayakan bagi kesehatan mereka. Dan ini tuh batasan umurnya untuk anak umur 13 sampai 15 tahun di pasal 68. Tetapi mengenai kriteria ini dilanjutkan diperiksa di pasal 69 UU Ketenagakerjaan. Dan menurut kami tetap diperbolehkan anak 13 sampai 15, tetapi dengan syarat harus ada pengawasan dalam hal ini. Tetapi diimplementasi di Indonesia seringkali tidak ada pengawasan dari pemerintah mengenai ketenagakerjaan pekerja anak ini, apakah mereka mempekerjakan hal yang ringan atau pekerjaan ini tidak merusak tumbuh kembang mereka. Pemerintah dalam ini sangat jarang mengawasi hal ini, maka dari itu Fair Trade Certificate Label berguna dalam hal ini untuk memberikan pengawasan. Selain itu sebenarnya di UU Perlindungan Anak dikatakan bahwa anak itu adalah seseorang yang berumur 18 tahun. Walaupun di sini UU Perlindungan Anak dikatakan kategori anak itu sampai 18 tahun, tetapi ada memang batasan-batasan tersendiri di UU Ketenagakerjaan di Indonesia yang mengatakan bahwa anak 13 sampai 15 diperbolehkan untuk bekerja, tetapi hanya pekerjaan-pekerjaan yang ringan. Sekian jawaban saya. Ya, mungkin ini yang terakhir karena waktu. Saya pengen berkomentar karena gini, ada konsep anak yang dipekerjakan dan pekerja anak. Itu dua hal yang berbeda. Dan di sini kriteria anak yang dipekerjakan atau pekerja anak itu yang diperkenankan atau tidak, yang menjadi dasar untuk menentukan itu. Yang kalian harusnya menguji dari ILO Convention 182.
ataupun ILO Convention. Kalau 137 hanya berkaitan dengan usia, tapi yang 182 itu yang seharusnya banyak digali untuk menunjukkan kriteria anak yang memang masuk ke dalam kategori pekerja anak. Nah, rasanya itu yang ingin saya komentari berkaitan dengan tulisan Anda. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya kembalikan kepada panitia. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Ida atas pertanyaan dan tanggapannya. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Sandra Muniaga untuk memberikan tanggapan atau pertanyaannya. Terima kasih, moderator. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi, panitia. Selamat pagi, Patricia dan Valencia. Terima kasih untuk materi yang sangat menarik. Saya kebetulan pencinta fair trade, tapi di sini susah cari produk dengan label fair trade. Jadi kalau di Belanda, di mana itu ada yang namanya Max Havelaar Coffee misalnya, itu produk fair trade. Tapi untuk Indonesia yang menarik memang ada kawan-kawan di Bali, mungkin pernah dengar namanya Mitra Bali. Mereka salah satu yang pertama dapat label dari fair trade. Nah, yang jadi pertanyaan saya pertama adalah apa yang dibayangkan oleh atau apa temuan dari Patricia dan Valencia terkait dengan kebijakan soal fair trade di Indonesia. Jadi kalau tadi kan sarannya Anda adalah Indonesia kemudian mengadopsi ya model fair trade itu. Tetapi kan pertanyaannya space-nya di mana? Kebijakan apa yang bisa kita pakai untuk kita jadikan dasar agar Indonesia melakukan adopsi atau pengembangan dari konsep fair trade ini. Kemudian lembaga, kan fair trade itu kan berarti dia certified ya. Siapa certifier-nya yang akan melakukan itu? Apakah sudah ada institusi yang memang tersedia atau dia harus jadi badan baru? Bisa tolong jelaskan. Baik, terima kasih kepada Ibu Sandra atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu. Pertama, Ibu mempertanyakan mengenai regulasi yang kami sarankan akan dalam bentuk apa dan terkait dengan undang-undang atau regulasi apa saja. Nah, kalau saya boleh menjelaskan di sini bahwa saran terkait pembentukan regulasi yang akan kami jabarkan, terlebih dahulu bahwa maksud kami di sini adalah regulasi yang hadir untuk melengkapi atau memperjelas dari undang-undang terkait yang sudah ada. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa nyatanya keberadaan fair trade certified label ini berkaitan erat dengan UU Ketenagakerjaan, UU PPLH, dan UU PA. Sehingga regulasi yang kami sarankan di sini adalah bermaksud untuk melengkapi ketiga UU khusus tersebut, yang telah ada dengan nilai yang ada dari label fair trade itu sendiri. Atau untuk alternatif lain, pembentukan peraturan regulasi mengenai fair trade ini ialah untuk melengkapi UU khusus yang ada dan dapat diimplementasikan atau dikeluarkan dalam bentuk suatu peraturan pemerintah atau peraturan menteri maksud saya perdagangan di sini. Karena mengapa? Karena jika kita melihat dari nilai-nilai fair trade itu sendiri yang ada di luar negeri atau sudah ada di negara lain, bahwa sebenarnya kita bisa mengambil makna-makna baik atau makna dari fair trade itu sendiri nilai-nilainya dan kita implementasikan di sini. Namun seperti yang kita tahu sampai sekarang pemerintah belum sama sekali menengok hal ini, belum sama sekali memperhatikan dan memberikan kesempatan bagi fair trade itu untuk berkembang atau untuk diterapkan. Maka dari itu yang bisa kami sarankan di sini, jika kita melihat negara lain, mungkin mereka mempunyai satu undang-undang sendiri, regulasi sendiri, seperti contohnya dari data yang kami dapatkan di Australia, bahwa pemberlakuan mengenai perdagangan yang adil itu di mereka adalah dalam bentuk undang-undang, yaitu dengan namanya, yaitu The Competition and Consumer Act 2010, yang dikeluarkan oleh Australian Competition and Consumer Commission. Nah, dari mereka sendiri, di Competition and Consumer Act ini mencakup sebagian besar wilayah pasar dari mulai hubungan antar pemasok, grosir, pengecer, dan konsumen. Dan tujuan dari undang-undang ini sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga Australia dengan mempromosikan perdagangan dan persaingan yang adil dan melalui penyediaan perlindungan konsumen. Jadi mungkin untuk kedepannya di Indonesia akan dapat membuat undang-undang mengenai perdagangan yang adil juga di masa yang akan datang. Namun untuk saat ini, dalam pengaplikasian fair trade certificate itu yang dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengeluarkan keputusan Kementerian Perdagangan seperti itu, Ibu. Dan untuk kelembagaan atau lembaga yang berwenang untuk nantinya mengeluarkan label ini, kami sendiri melihat bahwa kemungkinan besar, karena seperti kita tahu di luar negeri juga, sekali lagi berkaca di negara lain, bahwa
Fair Trade Certified Label ini dikeluarkan oleh suatu badan sendiri atau dari forum Fair Trade itu sendiri. Maka dari itu di Indonesia, sebenarnya forum Fair Trade Indonesia yang telah ada di Indonesia itu bisa mengeluarkan label ini juga, Ibu. Jadi dari analisis kami, untuk lembaga yang nanti akan mengeluarkan Fair Trade Certified Label ini, bisa melalui forum Fair Trade Indonesia, sementara untuk peraturannya sendiri mungkin bisa menjadi wewenang dari Kementerian Perdagangan. Seperti itu, Ibu. Oke, makasih Patricia. Menarik ya. Jadi ini kan sebenarnya inisiatif dari masyarakat sipil ya, Fair Trade Agreement ini. Nah, yang bukan agreement ya, forum dia. Pertanyaan kedua, saya sebenarnya lihat konteks terkait dengan instrumen hukum yang kalian rujuk. Saya tidak menemukan CRC, Convention on the Right of Child Right Convention, dan Undang-Undang HAM. Apa alasannya kenapa tidak dipakai dalam dasar sebagai dasar? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Saya akan menjawab mengenai pertanyaan tersebut. Mengenai Undang-Undang HAM, kami tidak terfokus karena di sini kami lebih berfokus ke undang-undang anaknya. Kita benar-benar berfokus mengenai anak dan lingkungan hidup. Makanya di sini kami mengulik mengenai anak karena memang tema dari ini kita sangat berfokus ke anak dan lingkungan hidup. Memang bahwasannya fair trade itu sendiri mempunyai banyak nilai-nilai ya Bu, dari segi hak asasi manusia sangat banyak, dari memajukan diskriminasi, menghilangkan diskriminasi, pembagian upah yang adil. Ini sangat menegakkan HAM dan memang sangat sesuai memang betul dengan regulasi-regulasi yang sudah ada seperti yang Ibu sudah sebut mengenai undang-undang HAM mungkin dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini kami rasa kami hanya memerlukan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Lingkungan Hidup PPLH dan Konvensi ILO 138 dan 182 dalam hal ini karena kami lebih ingin meneliti atau mengerucut lebih dalam ke konteks dari perlindungan anak sendiri. Kalau gitu kenapa Child Right Convention nggak diambil? Maaf Bu, Fair Trade Convention. Child Right. Child Right. Baik, mungkin di sini kami hanya mengambil dari konvensi ILO ya Bu, yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, yaitu nomor 132, maaf maksud saya 138 dan 182 mengenai pembagian mana pekerja yang tepat, mana yang klasifikasi yang mana yang tepat untuk dipakai dalam untuk mempekerjakan anak. Makanya kami dalam ini menggunakan konvensi ILO yang 138 dan 182 untuk menekankan hal itu. Oke, terakhir pertanyaan saya. Fenomena pekerja anak dan juga anak yang dipekerjakan itu kan tidak terlepas dengan kemiskinan. Kemiskinan orang tuanya, kemiskinan keluarganya, dan lain-lain. Tapi saya tidak menemukan. Jadi dalam paper kalian juga saya hanya membaca satu kata dari kata kemiskinan ini. Di dalam paparan tadi juga tidak muncul. Gimana kalian melihat isu ini? Terima kasih. Baik, Ibu Sandra, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu. Melihat isu atau keterkaitan antara kemiskinan dengan perlindungan anak di sini, sebenarnya kami sempat menyebutkan tentang itu sedikit, walaupun memang hanya sedikit kami singgung, bahwa pada nyatanya memang kami betul-betul menyadari bahwa kemiskinan atau seperti kita ketahui, tentunya petani itu memiliki upah yang kecil dan biasanya identik dengan kemiskinan dan lain sebagainya, kesusahan dan lain sebagainya. Maka dari itu, tentunya kita setuju dan sepakat di sini bahwa orang tua yang bermata pencaharian sebagai petani itu biasanya tidak ingin anaknya juga menjadi petani. Maka dari itu, di sini adalah poin yang kami tekankan adalah kenapa kami memberikan perlindungan kepada anak. Karena bagaimanapun anak yang merupakan anak dari petani misalkan, dia masih berhak untuk belajar, berhak untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga harapan seperti sesuai dengan harapan orang tuanya, agar anaknya tidak juga jadi petani. Terlepas dari apa mata pencaharian selanjutnya dari si anak ini, ke depannya mungkin dia mau melanjutkan
olahan bapaknya, misalkan seperti itu dalam bidang petani agrikultur, sebenarnya itu pilihan nanti ketika dia sudah dewasa dan sudah menyelesaikan pendidikannya seperti itu. Maka dari itu di sini kami menekankan kembali sesuai dengan judul kami sangat amat mengedepankan dan mengutamakan bahwa anak tidak seharusnya bekerja di sektor agrikultur seperti itu, Ibu. Karena untuk sekali lagi memberantas kemiskinan yang ada, memberantas regenerasi yang kemungkinan akan begitu-begitu saja atau semakin buruk dan lain sebagainya. Apakah Valencia ingin menambahkan mungkin? Dalam hal ini saya ingin mencoba untuk menambahkan statement dari rekan saya Patricia. Benar apa yang dikatakan tadi, memang betul Bu, kami juga sepakat dalam hal ini kemiskinan sangat mempengaruhi erat kepada dipekerjakannya anak-anak. Bagaimana kita Selamat pagi tahu, pada delegasi. petani. Waktu untuk memberikan tanggapan sudah habis. Selanjutnya kita akan masuki tanggapan atau pertanyaan dari juri selanjutnya. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Bayu untuk memberikan tanggapan atau pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Patricia, Valencia, selamat pagi, selamat siang, hampir. Pertanyaan saya yang pertama, yang mungkin nggak sederhana, tapi mungkin juga tidak. Salah satu statement kalian itu mengatakan bahwa Indonesia sudah siap dan kompeten untuk mewujudkan ini. Tapi pertanyaannya kayak pertanyaan bodoh gitu. Tapi kok belum jalan ya? Kenapa itu? Silakan, Patricia atau Valencia, please. Pertanyaan saya yaitu, katanya Indonesia sudah siap dan kompeten dari peraturan perundang-undangan, dari ratifikasi konvensi-konvensi dan sebagainya. Tapi Anda menduga bahwa soal bagaimana ethic labeling ini belum jalan. Why is that? Baik, Bapak Bayu, terima kasih atas pertanyaan Bapak. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak. Maka dari itu tentunya karena kita telah menyadari bersama bahwa Indonesia telah memiliki Forum Fair Trade Indonesia sebagai organisasi yang menaungi fair trade di Indonesia. Namun mengapa nyatanya pemerintah belum memberikan perhatian kepada fair trade sama sekali? Inilah yang coba kami angkat sebagai urgensi dan topik kami karena kami mengingat seberapa pentingnya nilai dan makna dari fair trade certificate label itu sendiri dengan segala keuntungan yang didatangkannya terutama pada negara berkembang seperti negara agraris seperti negara kita Indonesia seperti itu. Ditambah lagi bahwa Indonesia juga sudah mempunyai FFTI. Oleh karena itu, kami rasa tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk tidak memberikan perhatian kepada pemberlakuan dan penerapan FFTI itu sendiri. Mungkin rekan saya Valencia ingin menambahkan. Baik, terima kasih Patricia atas kesempatannya. Benar apa yang tadi dikatakan Patricia, bahwa memang sebenarnya kita tetap meyakini bahwa Indonesia siap dan kompeten untuk melakukan Fair Trade Certificate Label. Tetapi memang mengapa sampai sekarang Fair Trade Certificate Label ini tidak dapat dikeluarkan, padahal Indonesia sendiri sudah siap untuk mengeluarkan. Hal ini menurut pandangan kami meyakini bahwa Indonesia masih kurang sadar dan kurang memprioritaskan dalam hal ini mengenai fair trade itu sendiri. Melihat Indonesia juga di beberapa negara sudah ada undang-undang terkhusus tentang fair trade. Tapi di Indonesia kita bisa lihat belum ada undang-undang tentang fair trade. Maka dari itu bisa kami simpulkan bahwa Indonesia dalam hal ini belum memperhatikan hal ini menjadi suatu urgensi. Hal ini dikuatkan dengan fakta-fakta yang ada, bahwasanya pekerja anak dalam hal ini masih sering dipekerjakan di bidang agrikultur, dipekerjakan bahkan anak 5 sampai 7 sampai 14 tahun itu masih dipekerjakan dalam hal ini. Padahal di Indonesia sendiri kita sudah mempunyai KPAI atau komisi yang khusus untuk melindungi anak. Tetapi Indonesia dalam hal ini seperti tidak mau mengawasi ataupun tidak mau mengatasi hal ini karena presentasinya masih mencapai 58% atau bisa dibilang lebih dari setengah. Maka dari itu kami simpulkan di Indonesia sendiri hal ini dipandang tidak penting atau tidak urgen, maka dari itu gerakan ini tidak dijalankan. Maka dari itu sangat disayangkan padahal Indonesia tuh mempunyai petani yang sangat banyak dan harusnya kehadiran para forum-forum fair trade ini maupun fair trade certificate label ini bisa menjadi keuntungan atau menjadi manfaat bagi masyarakat maupun pemerintah dalam mensejahterakan petani. Sekian jawaban saya, terima kasih. Oke, satu lagi. Patricia dan Valencia sadar nggak kalau kita bicara tentang bagaimana produk agrikultur sampai di konsumen, itu urusannya adalah bahwa ada intermediaries, ada perantara-perantara itu. Kalian menyebutnya ada yang secara agak negatif tengkulak.
tapi ada juga pelaku usaha. Ya, pelaku usaha yang mengantarkan produk-produk pertanian ini ke konsumen. Nah, saya punya kesan bahwa ethical labeling ini atau fair trade labeling ini itu diarahkan pada pelaku usaha. Nah, padahal pelaku usaha itulah yang berdiri di tengah di antara konsumen dengan petani. Sementara petani sendiri tadi sudah disinggung ada dalam situasi kemiskinan, ya anaknya daripada sekolah bantu bapak lah, bantu ibu kerja dan sebagainya. Lalu somewhere di paper kalian itu juga disebut bahwa dalam perundang-undangan Indonesia ada pengecualian bahwa aturan-aturan tentang perlindungan anak itu mungkin dalam mempekerjakan anak itu dikecualikan untuk usaha-usaha keluarga. Kalau saya tidak salah ada somewhere di paper kalian. Nah, gimana nih mempertemukan ini? Petani akan mengatakan, oh anak-anak saya ini membantu saya, ini mah sebagai anak yang berbakti pada orang tuanya. Lalu dia suruh membajak, suruh ngangon sapi dan sebagainya. Nah, sementara urusannya si petani dengan konsumen itu dilakukan lewat intermediaries-nya ini. Dan perantara-perantara inilah pelaku usaha. Apakah dia nanti menjual sayuran hidroponik atau menjual beras dengan kualitas tertentu dan sebagainya. Sehingga kalau penekanannya itu pada para pelaku usaha ini, apakah itu bisa efektif ya free trade atau fair trade labeling itu efektif kalau pelaku usahanya mengatakan ya nggak mungkin ini nanti kalau saya pakai fair trade labeling dan sebagainya dari petani dan sebagainya ujung-ujungnya harga naik. Kalau harga naik konsumen akan ini pakai fair trade labeling tapi mahal. Nah, mentalitas di Indonesia daripada mahal mendingan yang nggak ada fair trade labeling berasnya rasanya sama kok. Nah, situasi ini nih yang kita hadapi. Jadi secara internasional pun sudah disadari bahwa petani itu menjadi supplier gitu ya. Pelaku usahanya itu yang main itu justru mereka yang berada di antara petani dan konsumen akhir. Dan konsumen akhir yang mau dididik oleh kita melalui paper kalian itu adalah supaya mereka sadar belilah produk-produk yang ada fair trade labelingnya. Sementara pelaku usahanya itu kalau dia harus mengupayakan itu dia akan memperoleh barang dengan harga yang mahal. Sementara petaninya kalau dia harus tidak mempekerjakan anak dan sebagainya dia akan mengatakan, wah berat saya mendingan jual ke tengkulak aja. Dan Anda sudah pernah mensinyalir juga di paper itu kan. Nah, peta situasi seperti ini nih kira-kira gimana menurut pendapat Patricia dan Valencia? Silahkan, itu pertanyaan terakhir tampaknya. Baik, Bapak Bayu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Bayu. Pertama, Bapak menjelaskan situasi di mana pelaku usaha itu seakan-akan menjadi target dari karya tulis ilmiah kami. Sebenarnya kami mencoba meluruskan saja dari pembahasan penjabaran kami sebelumnya, bahwa sebenarnya dalam penerapan Fair Trade Certified Label ini kami mengarahkan kepada seluruh pihak. Jadi memang dari sini memang dibutuhkan kerjasama dari 4 pihak secara langsung. Dari pemerintah yang untuk mengeluarkan dan mewajibkan regulasi dan mewajibkan pemakaian Fair Trade Certified Label, kepada pelaku usaha yang tentunya juga harus disosialisasikan bagaimana perusahaan harus mematuhi nilai-nilai etis dalam proses produksi sehingga perusahaan tersebut dengan produknya dapat mencantumkan label Fair Trade Certified seperti itu. Nah, untuk petani sendiri juga perlu diberikan sosialisasi di sini karena dalam hal ini petani juga akan mengerti bahwa manfaat dari label yang akan dikeluarkan oleh perusahaan ini adalah saya mendapatkan upah yang adil, kondisi kerja yang aman, tak ada diskriminasi dan lain sebagainya seperti itu. Dan pihak terakhir yang juga harus sadar ialah sebenarnya konsumen. Di mana konsumen di sini juga pastinya kan ketika mereka membeli produk yang melihat label Fair Trade Certified, mereka akan merasa wah produk ini lebih baik karena mempunyai nilai-nilai etis di belakangnya seperti itu. Nah, kalau bicara mengenai situasi harga yang naik akibat daripada adanya label ini, sebenarnya memang tidak bisa kita pungkiri bahwa pelabelan Fair Trade Certified label memang membutuhkan suatu biaya. Namun dalam hal ini untuk kenaikan harga itu sendiri menurut kelompok kami atau menurut tim kami itu bergantung pada pelaku usaha itu sendiri. Apakah pelaku usaha itu hendak menaikkan harga dari suatu produk ataupun tidak. Jikapun iya dinaikkan harganya dan membuat
perusahaan tertekan atau konsumen jadi enggan untuk membeli produk yang lebih mahal, menurut kelompok kami sendiri itu mempunyai nilai-nilai yang bertentangan, atau maksud kami adalah di mana sebenarnya keberadaan Fair Certified Label itu bukan dengan harga yang naik itu bukan berarti bahwa Fair Certified Label itu jadi enggan dibeli oleh konsumen. Ketika konsumen menyadari bahwa sebenarnya dengan adanya label ini dan produk yang kami beli, kami telah mendukung hak para petani. Kami rasa itu sudah menjadi alasan yang lumayan yang sangat amat menjadi dasar bagi para konsumen untuk akhirnya memutuskan untuk membeli produk tersebut, seperti yang kami telah jelaskan mengenai teori keputusan pembelian konsumen, di mana konsumen cenderung justru membeli produk-produk dengan nilai etis dan nilai sosial di baliknya. Seperti itu. Jadi ketika harga pun naik dari suatu produk dengan Fair Certified Label, menurut survei juga tidak membuat konsumen itu mundur untuk membeli produk-produk yang telah ada. Mungkin rekan saya Valencia akan menambahkan. Selamat siang kepada delegasi. Waktu untuk memberikan tanggapan sudah habis. Terima kasih kepada Bapak Bayu atas pertanyaan dan tanggapannya. Baik, dengan demikian sesi tanya jawab telah selesai. Kepada delegasi Anita Rodik dipersilakan untuk meninggalkan ruangan virtual. Terima kasih Patricia, Valencia. Terima kasih Dewan Juri. Terima kasih Bu Sandra. Terima kasih juga. Ibu. Sehat-sehat terus para dewan Salam juri. sehat. Amin, amin. Kalian juga.